Filsafat Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan abad pencerahan dimulai sekitar abad 16. Jadi lebih dari 2000 tahun keilmuan di dunia ini terjadi kekosongan. Bagaimana mungkin keilmuan itu terpotong ribuan tahun? Saya menangkap ada sebuah hal yang mengandung unsur keanehan telah terjadi di sini. Bisa kita simpulkan berdasarkan cerita sejarawan barat, seakan ilmu kebijaksanaan ini hilang dan muncul tiba-tiba setelah 2000 tahun. Tapi keanehan ini tentu saja kita ketahui sebagai upaya untuk menghilangkan akar sejarah, bahwa mereka pernah melakukan penterjemahan massal buku-buku keilmuan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Ternyata sejarah keilmuan ini tidak terputus, tetapi sempat dilestarikan pada masa Golden Age of Islam. Dan kita tentu saja mengenal tokoh-tokohnya seperti Al-Kindi, Al-Avicenna, Averroes, Ahmad Al-Bakhilani, Al-Ghazali, dan lain-lain. Saat itu Islam World menjadi center of development keilmuan, sekaligus menjadi pusat berkumpulnya pemikir-pemikir dunia, baik berasal dari Yunani, Cina, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Pada saat itu muncullah dalam tradisi keilmuan Islam yang dinamakan falsafah. Itu adalah hasil adaptasi dari filsafat. Dan ilmu kalam adalah filsafat yang mengarah ke teologi, juga teknologi yang tidak kalah pada masa itu dengan abad pencerahan Eropa, juga pemikiran tentang ilmu sosial, politik, dan kedokteran. Oke, kita pending dulu cerita ini pada video coretan murid nakal yang lain. Kita sekarang melangkah lebih lama lagi tentang sumber keilmuan rasional para pemikir Islam. Dan kita akan sampai pada zaman pemikiran Yunani. Saya kira ini lebih make sense, karena tidak ada pemotongan sejarah keilmuan yang sedemikian panjang. Pemikiran rasional Yunani yang berlangsung sekitar abad 5 sebelum Masehi. Pada saat itu, Anda akan berjumpa dengan banyak filsuf yang termasyhur dan yang paling sering diceritakan dalam urusan pemahaman tentang partikel adalah Demokritos. Filsuf yang mempopulerkan istilah atom sebagai partikel alam terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dia mengatakan bahwa setiap benda tersusun atas atom-atom yang mengeluarkan gambaran-gambaran kecil yang disebut eidola. Gambaran-gambaran inilah yang masuk ke panca indera manusia dan disalurkan ke dalam jiwa. Manusia dapat melihat karena gambaran-gambaran kecil tersebut bersentuhan dengan atom-atom jiwa pada dirinya. Dan tentu saja perbincangan tentang zat dasar pembentuk alam semesta ini tidak hanya muncul dari dirinya. Masih banyak yang lain yang mengemukakan postulat tentang pembentuk realitas. Kita dengar ada yang mengatakan semuanya berasal dari air, dari udara, dari unsur-unsur ilahiyah, dan lain-lain. Dan di antara mereka itu adalah yang sudah sering kita dengar dalam perbincangan filsafat, seperti Plato, Socrates, Pythagoras, Leucippus, Heraklitos, Parmenides, dan lain-lain. Lantas yang jadi pertanyaan,
Dari mana mereka mengawali tradisi berpikir rasional di saat mitos-mitos dewa di zaman itu adalah sebagai acuan pemahaman terhadap kejadian alam semesta? Kita akan berjumpa dengan seorang filsuf yang oleh Socrates diberi julukan sebagai filsuf pertama. Salah satu dari 7 orang bijaksana. Dia bernama Thales. Hidup pada 624 sampai 546 sebelum Masehi. Jauh sebelum Socrates. Pikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang pertama kali yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Kemudian Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Mendengar kata Babilonia, tentu Anda akan terbayang banyak hal misterius. Anda akan berjumpa dengan hal-hal irasional dan berkelindannya dunia mistis, agama samawi, mitos-mitos, ilmu sihir, sekaligus sains. Tapi sabar, pembicaraan serius ini akan Anda tonton pada video coretan murid nakal yang lain. Oke, sampai di sini pembicaraan kita tentang istilah the God particle alias partikel jancuk yang akhirnya dikenal dengan nama Higgs boson, menemani boson-boson yang lain. Dan yang masih dalam tahap pencarian adalah graviton, yaitu partikel dari gravitasi. Dengan informasi ini, semoga Anda tidak terjebak dalam kesalahan saat mendengar istilah the God particle, dan Anda lebih tertarik mempelajari segala hal secara mendalam. Pesan murid nakal, tetap waras, tetap sabar, tetap bergerak, kembangkan kemampuan otak dan hati. Pahami realitas yang tampak sekaligus yang gaib, yang rasional sekaligus irasional. Dan ingat, kebenaran bukan hanya yang masuk akal, tetapi juga yang akal tidak mampu memasukinya. Salam plus dari murid nakal. Angel.